work to get benefits. And scores are docked for things like littering, a messy yard, gossip, even jaywalking. Video of offenders is shown on the local news. And information collectors like Zhou Aini are paid to report on their neighbors. Her quota, 10 entries a month. Like the man who carried a drunk person home. A good deed, she says. Good social credit gets rewarded with perks like cheap loans and travel deals. But a bad score means public shame and worse. Huang Huijun lost a court case and didn't pay. Now he's on a government blacklist. I can't buy airplane or train tickets, he says, and the list goes on. Being discredited makes it hard to get a job or put kids in top schools. The social credit system will go nationwide next year, and few here are willing to criticize it, something that may pose a risk itself for a bad score and the life that comes with it. Janice Mackey-Frere, NBC News, Beijing. Hey, NBC News. Baik, sekian gitu ya videonya. Jadi video yang tadi itu menceritakan tentang, ada yang bisa jawab? Ini interaktif kan ya sebelumnya ya? Atau hanya saya aja yang akan bicara atau gimana? Boleh ya interaktif ya? Bisa, Bapak. Ya, silakan. Ada yang mau menyampaikan idenya terkait video barusan sebelum kita memulai? Oh, Pak Raisen aja. Kalau sudah semester 6 itu seharusnya sudah mulai belajar untuk memaparkan sesuatu gitu ya. Nah, ini di chat siapa nih? Ya, Dava, Mas Dava gitu ya. Soal social credit in China, baik. Nggak salah, benar gitu. Apa sih social credit in China? Baik, coba saya jelaskan sedikit ya. Jadi video yang tadi bercerita tentang social credit in China, betul Mas Dava. Apa sih social credit scoring system in China kayak gitu? Itu adalah inisiasi pemerintah Tiongkok itu untuk mengembangkan social credit scoring. Credit scoring itu apa? Fungsinya apa? Fungsi besarnya adalah, ide besarnya itu adalah untuk menetapkan skor Anda berapa gitu. Anda baik, good, or bad seperti itu. Yang nantinya akan implikasinya atau kepanjangannya itu nanti akan berimpact pada, misal Anda ingin mengajukan sebuah pinjaman ke bank, atau Anda akan mengajukan sesuatu ke pemerintah, nah itu akan berimpact terhadap sosial credit scoring yang tadi seperti itu. Dinilainya dari apa? Nah, pemerintah Tiongkok itu saat ini sudah mengembangkan artificial intelligence. Itu kata kunci pertama ya. Kecerdasan buatan di mana semua tindak tanduk kita itu dipantau oleh kamera yang sudah terpasang algoritma, semacam algoritma untuk face recognition gitu. Jadi, oh si Aryo nih tadi pagi buang sampah sembarangan, itu akan mengurangi credit scoringnya. Sehingga nanti seperti kata saya tadi akan berimpact ke a whole life gitu. Jadi judgement-nya di situ gitu. Bahkan tadi sempat diterangkan juga bahwa ada yang pengemudi mobil gitu ya, pada saat seharusnya dia berhenti untuk membiarkan pedestrian atau pejalan kaki itu menyeberang, dia tetap ngeloyor gitu. Nah, itu platnya dikunci itu. Kalau di Indonesia sudah ada gitu ya, kamera pengawas tuh, CCTV di mana-mana gitu ya. Jadi nanti impact-nya ketika kita bayar pajak gitu misalnya kan, perpanjang STNK gitu, itu akan include biaya tambahan tilang gitu, tilang seperti itu. Implikasinya seperti itu. Itu juga bisa dikatakan artificial intelligence. Nah, apa sih artificial intelligence itu? Artificial intelligence itu adalah sederet algoritma atau rumus-rumus yang dibangun dengan menggunakan big data. Gitu. Apa sih big data? Ya, big data itu nanti akan kita bahas gitu ya satu-satu. Yang jelas big data itu adalah saat ini adalah satu jenis kekayaan baru. Satu jenis kekayaan baru yang tingkat berharganya itu, value-nya itu lebih berharga dibanding minyak. Seperti itu. Jadi intinya saat ini adalah the data owner is the winner. Kayak gitu. Oke, the data owner is the winner. Jadi siapa yang memiliki data itu sudah pasti akan menjadi pemenang gitu.
Makanya perusahaan-perusahaan besar itu berlomba-lomba tanpa kita sadari itu mengambil data kita. Tanpa teman-teman sadari, ada device yang selalu teman-teman pegang itu, tanpa teman-teman sadar itu selalu mengambil data teman-teman gitu. Apa? Handphone. Tanpa teman-teman sadari kalau install aplikasi itu kan ada allow to ngambil kontak, allow to ngambil galeri, segala macam. Itu secara diam-diam memang itu adalah proses pengambilan data yang sudah direstui oleh teman-teman sendiri gitu, secara tidak langsung. Makanya itu tricky juga gitu. Kalau saya pribadi, saya membatasi aplikasi-aplikasi mana yang saya perkenankan untuk mengambil data-data saya seperti kontak, seperti itu. Ya itu pilihan, itu bebas dan nggak berimpact secara langsung juga seperti itu. Cuma nanti akan teman-teman alami, misal teman-teman sudah kerja gitu, itu hampir setiap akhir bulan teman-teman, ini saya ya pengalaman juga, misalkan pengalaman, nah itu saya pribadi pas awal-awal nggak tahu ini mereka dapat data saya dari mana. Oh ternyata usutnya usut ya saat kita mengajukan pinjaman, saat kita memiliki sebuah kartu kredit atau e-money atau perangkat lainnya, itu secara nggak langsung data kita memang sudah ada gitu di sistem data seperti itu. Jadi welcome to industri 4.0 gitu ya kalau kata orang-orang. Ya ini penampakannya ada kata Bapak Presiden kita ya, data adalah jenis kekayaan baru. Saat ini data adalah new oil, bahkan lebih berharga daripada minyak. Dan sebelahnya itu adalah penampakan majalah di Economist ya, yang menyatakan bahwa the world most valuable resource, even lebih berharga dibanding oil gitu. Ada yang bertanya nih? Nggak apa-apa, langsung aja ya. Oh namanya sama kayak yang sebelumnya. Dava Irlian. Iya. Izin bertanya Kak Aryo, jika pemerintah sudah tahu pentingnya data, kenapa masih kita sering jumpai kebocoran data ya? Hehe. Izinkan saya juga menjawab, pertanyaan bagus. It's a good question ya. Kebocoran data itu, Kak Dava, itu memang menjadi momok atau menjadi tantangan atau bahkan menjadi masalah seluruh data owner seperti itu. Even bank itu dimungkinkan terjadinya kebocoran data, that's a fraud gitu ya, kecurangan gitu. Itu dimungkinkan. Maka dari itu pemerintah itu memang sedang mendevelopment bagaimana benteng yang kuat untuk biar tidak dihack atau dibobol sama pihak lain seperti itu. Karena memang data-data di pemerintah memang data-data yang sangat vital gitu kan, data-data rakyatnya, data-data masyarakat gitu. Terakhir kita kebocoran data itu kan bahkan KTP Pak Presiden pun bocor gitu ya. Kalau saya nggak salah ada berita yang seperti itu. Tapi terakhir data-data itu terkait data-data COVID gitu. Memang data-data tersebut sempat bocor dan memang menyebar di salah satu situs dark web gitu ya. Itu memang momok dan memang itu adalah masalah kita bersama gitu. Makanya itu menuntut kesadaran kita bagaimana kita memelihara data pribadi kita setidaknya gitu. Tapi percayalah pemerintah memang sedang menggelontorkan sumber daya yang pemerintah punya untuk mencegah kebocoran data tersebut terulang. Memang kelihatan konyol gitu kan ya. Bahkan sampai KTP Pak Presiden sendiri pun bisa bocor gitu. Saya nggak ngerti gimana, saya nggak paham. Hanya saja memang saya percaya itu memang sudah menjadi concern mereka untuk menambah barrier gitu untuk kebocoran data tidak terjadi lagi. Baik, ada yang bertanya lagi nih? Izin bertanya Kak, apakah sistem big data harus selalu diperbarui? Baik, kita lanjut ya untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Windy. Mbak atau Ibu nih? Mbak ya? Masih mahasiswa semua. Saya juga mahasiswa beberapa tahun yang lalu. Baik, sambil saya jawab ya, big data itu otomatis selalu terupdate gitu ya, selalu mengupdate diri dia sendiri karena sudah terpasang artificial intelligence di situ. Nah, ini kita akan bahas big data sambil jalan ya.
Kemudian yang selanjutnya itu adalah value of data. Value of data ini kalau saya boleh analogikan kopi gitu ya, runtutan value chain dari kopi gitu kan ya. Kalau kita beli hanya biji kopinya aja, saya beli paling murah itu biji kopi yang 1 sak itu 1 kilo itu 40.000. Itu 1 kilo yang isinya banyak biji kopi di dalamnya. Nah, gimana kalau kita hitungnya dibagi per 1 biji kopi? Itu akan lebih murah, jauh lebih murah lagi. Tapi apa yang terjadi jika biji kopi tersebut kita olah? Kita olah menjadi minuman kopi itu sendiri. Kalau teman-teman beli kopi, misalnya saya nggak tahu ya, dulu suka mangkal tuh banyak abang-abang Starling gitu ya. Starling di depan WJ, tahu Starling, teman-teman? Starbucks keliling gitu ya. Itu 1 gelas plastik seperti ini, 1 gelas plastik seperti ini, itu dijual 5.000. Masih 5.000 sekarang. Nah, apa yang terjadi kalau kita jalan-jalan ke mall, ketemu Starbucks, itu dijual berapa? 5.000 kah? Nggak mungkin, karena dia sudah masuk Starbucks. Minimal small cup itu harganya 30.000. That's a value of data gitu. Analoginya ya kopi. Jika kita analogikan dengan data, seperti ini kurang lebih. Data dari pojok kanan, pojok kiri atas ini ya, data itu sangat berantakan. So messy. Sangat berantakan dan sangat nggak terbentuk sama sekali di awal. Oleh karena itu, perlu ada tahap cleansing data. Cleansing data di situ. Cleansing apa yang outlier dihilangkan, data-data missing dihilangkan, misalnya data-data yang tidak signifikan atau tidak nyambung, itu kita hilangkan dan kita short. Kita shorted menjadi sebuah data yang satu jenis, yang homogen. Yang homogen semuanya digabungkan menjadi satu. Misal nama nasabah dengan nama nasabah, misal nomor KTP dengan nomor KTP, dan sebagainya seperti itu. Kemudian dari pensortiran data ini kita arrange, kita susun lebih rapi lagi. Kita susun lebih rapi lagi membentuk sebuah bentukan, kalau di sini contohnya Lego ya, bentukan bangunan gitu kan ya. Nah, dari bentukan bangunan ini kita butuh presentasikan secara visual, kita rapikan lagi sehingga data tersebut ada bunyinya gitu. Jadi bisa dibaca dan memiliki makna gitu. Kita presented visually gitu. Dan itu akan lebih berharga lagi dibanding data yang tadi masih acak-acakan di pojok kiri atas ini gitu kan ya. Nah, data yang sudah presented visually akan lebih baik lagi jika kita explain dengan cerita apa yang mendasari. Jadi kita memiliki data, kita mengolah, kita visualisasikan dan kita deliver gitu. Itu akan menjadi sebuah cerita gitu. Dan dari cerita itu akan ke arah kebijakan. Apa sih apa sih yang akan kita ambil langkah selanjutnya seperti itu. Ini belum menjawab pertanyaan tadi ya, karena bahasanya nanti akan ada di selanjutnya. Oke, lanjut. Oke, ini mungkin akan menjawab pertanyaan yang tadi, yang apakah harus selalu diperbarui atau tidak, harus selalu diupdate atau tidak. Nah, Big Data memiliki prinsip 4Vs. 4Vs itu yaitu terdiri dari volume, variety, velocity, dan veracity. Volume, kita bahas satu persatu ya. Volume itu adalah teknologi Big Data. Itu pasti membutuhkan ukuran penyimpanan yang sangat besar. Hal tersebut memungkinkan Big Data dapat diakses dengan kapasitas penyimpanan yang sangat besar gitu. Dan penyimpanannya itu nggak melulu di hard drive gitu. Saat ini kita sudah bisa menggunakan atau menikmati fasilitas penyimpanan yang sifatnya cloud. Paham ya? Yang sifatnya cloud. Jadi di awan gitu ya. Cloud itu kan awan. Ada Google Drive, ada Office Drive, ada Metafile dan sebagainya gitu. Jadi kita menyimpan secara online sehingga kita bisa mengakses di mana saja, dan dengan pembayaran tertentu, dengan payment tertentu, kita bisa mengakses ribuan atau bahkan jutaan gigabyte gitu. That's the big point of big data kayak gitu. Volume. Yang kedua adalah variety. Variety itu different forms of data. Jadi penjelasannya adalah teknologi big data ini memungkinkan aksesibilitas data yang lambat akan menjadi lebih cepat. Yang tadinya lambat ya, itu dengan big data akan menjadi cepat.
Hal tersebut karena big data mampu secara mandiri mengelompokkan semua jenis data masuk ke dalam database yang lebih terstruktur. Nah, ini akan menjawab pertanyaan. Yang keempat, kantong teh berlian seharga 200 Mbak Windy. Siang-siang terus nyeduh teh ya kan, tehnya dipakein kantong berlian. Maaf, ada kebocoran. Baik, terima kasih. Akan menjawab pertanyaan tadi dari Mbak Windy. Nah, karena prinsip big data yang variety ini, dia sudah bisa secara mandiri untuk mengupdate datanya. Bagaimana sih cara kerja big data itu, memangnya seperti apa kayak gitu kan? Setiap company, setiap perusahaan hampir memiliki suatu sistem database yang bisa dikategorikan ke big data. Misal di company saya gitu, maksudnya di perusahaan tempat saya bekerja gitu, di BSI, itu ada sistem big data nasabah. Setiap nasabah yang akan menabung atau akan menggunakan fasilitas pinjaman, pembiayaan, itu akan langsung terupdate ke sistem big data kita. Artinya apa? Artinya big data ini selalu berkembang dari waktu-waktu dan dapat menarik apa yang dia butuhkan sendiri, seperti itu. Sampai sini paham? Jadi nantinya kalau di tempat saya akan ada penggolongan nasabah dana, yaitu nasabah yang menabung, nasabah yang deposito, dan juga ada nasabah pembiayaan. Nah, dari kedua dataset ini itu bergabung menjadi satu big data gitu. Misal saya memiliki tabungan, di sisi lain saya juga memiliki pinjaman. Nah, data saya di kedua dataset ini otomatis akan mengupdate satu big data yang besar lagi di atasnya, seperti itu. Jadi si Aryo Wicaksono punya tabungan berapa dengan pinjaman sekian. Nah, itu bisa menjadi suatu analisis tertentu kayak gitu. Gimana analisisnya? Oh, Aryo ada pinjaman, ada angsuran nih bulan depan, misalnya 10 juta gitu kan. Oh, nggak bisa nih, sedangkan saat mau mendekati jatuh tempo, uang di tabungannya aja cuman 2.000, misalnya seperti itu. Nah, dari situ muncul suatu decision gitu. Manajemen dapat melihat bagaimana kapasitas si nasabah tersebut nantinya untuk membayar kewajiban-kewajibannya kepada bank. Itu salah satunya. Jadi jika dikatakan apakah big data itu mengupdate, perlu diupdate gitu, ya, bahkan dia dapat mengupdate dirinya sendiri, seperti itu. Saat ini sebagai satu pandangan, kita sudah sampai pada, kita tuh maksudnya company tempat saya gitu ya, sudah sampai pada tahap jika teman-teman paginya memesan tiket untuk staycation gitu ya, kalau kata anak Jaksel gitu, staycation di satu tempat, misalnya taruhlah di mana nih, Raja Ampat gitu ya, Raja Ampat. Kita pesan tiket pesawat, kita pesan hotel di sana. Nah, siangnya itu teman-teman mau nabung di bank gitu ya. Oh ya, ini dengan catatan pembayaran tadi hotel dan pesawatnya menggunakan bank A ya, misalnya bank A. Saya nggak sebut banknya, bank A. Nah, siangnya teman-teman itu pergi ke bank A untuk setor tunai, misalnya untuk setor tunai atau membuat tabungan lah gitu. Nah, nanti di akhir sesi dari teman-teman selesai menyetor, mbak-mbak atau mas-mas customer service-nya pasti akan menawarkan suatu bentuk cross-selling namanya. Jadi di layarnya Mas dan Mbak CS itu akan muncul, oh, si Aryo tadi pagi mesen tiket pesawat dan tiket hotel nih, berarti itu dia dikategorikan sebagai orang yang hobi traveling, misalnya seperti itu. Nah, nanti ditawarin nih sama Mbak CS, Bapak, apakah Bapak berminat untuk mengambil fasilitas pembiayaan kami untuk berlibur, untuk staycation misalnya ke luar negeri, seperti itu. Itu dimungkinkan yang seperti itu. Kayak gitu. Sudah sejauh itu big data gitu. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya saya lanjutkan sedikit ya. Velocity itu adalah teknologi big data mampu memproses dan menganalisis data ketika sedang digunakan tanpa harus diletakkan ke dalam database itu sendiri. Kemudian yang terakhir itu adalah veracity. Teknologi big data memungkinkan untuk dapat bekerja dengan sumber data yang valid dengan beberapa analisis tertentu dengan menggunakan database yang berbeda satu sama lain. Nah, ini uniknya big data seperti itu. Kalau saya nggak salah ada pertanyaan lagi tadi ya. Ya, sama-sama Mbak Windy. Terima kasih sama-sama.
Ada Mbak Harif nih, izin bertanya, mengapa Big Data menjadi permasalahan dan perhatian bagi calon pebisnis untuk membangun sebuah perusahaan di masa saat ini? Baik, that's a good question. Ada pertanyaannya nanti di slide selanjutnya. Nah, ini bercerita bagaimana data itu berubah menjadi keputusan gitu kan ya. Kalau kita lihat dari bawah, hierarki yang paling bawah ini adalah data. Data itu terdiri dari sinyal yang kita nggak tahu apa maksudnya. Data ini hanya kumpulan huruf dan angka-angka yang bahkan kita nggak bisa baca gitu ya, nggak jelas apa maksudnya. Kemudian kita berikan konteks, itu menjadi suatu informasi berguna, terorganisasi, dan well structured, seperti itu. Kemudian naik satu tingkat lagi, kita berikan makna, kita kasih cerita gitu kan, itu berubah menjadi ilmu pengetahuan. Ada kontekstualnya dan tersintesis satu sama lain gitu, seperti itu. Kemudian jika dari knowledge atau dari ilmu pengetahuan ini kita kasih insight, kita kasih sudut pandang gitu. Oh, dengan data yang seperti ini, dengan informasi yang seperti ini, biasanya jadi seperti itu gitu. Itulah yang namanya wisdom. Understanding, integrated, actionable. Dapat di take action gitu ya. Nah, dari wisdom ini kita berikan tujuan. Kita berikan tujuan itu menjadi decision, menjadi suatu keputusan yang dapat langsung dieksekusi, seperti itu. Itulah munculnya decision based data. Jadi kita membuat decision, kita membuat keputusan itu berbasis data gitu. Zaman sekarang kan ngomong, jangan asal ngomong lu, mana datanya gitu ya. Memang betul gitu. Kita harus berbicara, kita harus memaparkan sesuatu itu based on data. Seperti itu. Ini kita bisa lihat artikel-artikel ya, artikel-artikel yang terkait dengan big data. Ada big data, little data decision. Jadi apa artinya? Yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa data itu memang sudah menjadi ya, sudah berjalan dan it exists gitu, menjadi concern bersama gitu untuk bahkan setiap company. Setiap company itu pasti butuh data. Pasti ada sistemnya di situ. Pasti ada data yang dibutuhkan gitu. Pasti ada business intelligence-nya. Apa sih business intelligence? Nanti kita bahas. Nah, kita masuk ke data science. Data science ini cakupannya nanti ya, karena teman-teman ini mungkin saya bilang pas karena teman-teman sudah semester 3 dan nanti artinya sebentar lagi, tidak lama lagi akan lulus gitu, dan nanti akan memilih jalan hidup teman-teman, apakah akan bekerja di suatu company atau berwirausaha. Both of them, ingat kata-kata saya, both of them, baik kalian akan berwirausaha ataupun kalian akan bekerja di suatu company, data itu adalah hal yang sangat penting. Kayak gitu ya. Nah, data science itu adalah salah satu dari pekerjaan yang membutuhkan disiplin ilmu ya, disiplin ilmu yang membutuhkan beberapa disiplin ilmu gabungan lainnya. Jadi data science itu nggak muncul ujuk-ujuk gitu, kayak ilmu agama itu kan muncul ujuk-ujuk gitu ya dari langit gitu ya. Ke kita enggak, tapi data science itu hasil penggabungan dari beberapa disiplin ilmu menjadi data science, seperti itu. Gabungan dari apa aja? Nah, ini menurut datajobs.com, data science itu yang sebelah kiri ini ya, tergabung dari 3 disiplin ilmu. Setidaknya ada di 3 disiplin ilmu. Pertama adalah matematik expertise. Tentu kalian harus jago matematik jika ingin menjadi data science ya. Kemudian teknologi, kalian harus melek teknologi atau hacking skill. Dan yang ketiga adalah bisnis. Kalian harus mempelajari ilmu bisnis, atau minimal kalian harus tahu nih isu-isu apa yang saat ini sedang berkembang gitu ya di yang terjadi saat ini, seperti itu. Nah, sedangkan menurut sumber lain, data science itu lebih kompleks, jauh lebih kompleks. Ada data engineering di dalamnya, ada scientific method, ada matematika, statistik, advanced computing, visualization, hacker mindset, dan domain expertise. Seperti itu. Sekompleks itu data science. That's why saat ini data science itu menjadi pekerjaan yang hot gitu ya, yang seksi. Kenapa saya bilang? Karena first graduate untuk kita bisa bekerja sebagai data science itu bisa dibayar fresh graduate ya. Fresh grade-nya itu bisa dibayar up to
ini saya nggak apa-apa ya ngomong nominal gitu ya untuk memotivasi teman-teman semua ya. Up to 5 million. Jarang ada first grade itu di hire seharga itu khusus untuk data science. Gitu. Sampai sini ada yang mau tanya? Tadi ada pertanyaan yang belum terjawab ya? Oke, ini nanti ada di slide selanjutnya nih pertanyaannya Mbak Harifni Galis Tasya. Gitu. Ada di slide selanjutnya. Sampai sini. Oh, ada chat lagi. Wah, panjang nih. Baik, saya Ganang. Izin bertanya, Kak. Menurut Kakak, bagaimana perkembangan dari teknologi Big Data di Indonesia? Apakah isi saat ini saat ini mengenai metaverse yang sedang dikembangkan akan terwujud khususnya di Indonesia? Apakah kita sebagai mahasiswa harus menggunakan metaverse? Baik. Jika ditanya pendapat saya pribadi gitu ya, dengan mengesampingkan beberapa norma tentu saja yang saya anut, yang misalnya norma agama seperti itulah ya, karena itu penting juga. Metaverse itu penting. Kenapa penting? Karena itu adalah salah satu dari bagian kemajuan zaman, perkembangan teknologi yang mau nggak mau kita harus ikuti arusnya. Seperti itu. Metaverse. Awalnya dari apa? Awalnya dari big data, men. Dari big data gitu ya. Dari big data itu menjadi data chain, menjadi data block, dan nanti akan teman-teman kenal dengan namanya cryptocurrency gitu ya. Ada Bitcoin, ada Ethereum, dan sebagainya itu yang lagi nge-hit saat ini gitu ya. Cuman hati-hati juga bermain di situ gitu. Sangat berspekulasi gitu ya kalau menurut saya seperti itu. Kalau dari sudut pandang saya sendiri, jika ditanya harus mempelajari, harus, karena ini salah satu dari perkembangan teknologi. Kalian harus banyak riset gitu ya, riset pribadi gitu, riset mandiri secara mandiri. Apa itu metaverse? Apa itu big data gitu kan? Karena memang benar kata Mas atau Mbak ya, Mas atau Mbak Ganang ini, metaverse memang akan merubah kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Akan. Dan kita mau nggak mau harus kecemplung di dalamnya gitu. Ini sistem gitu, suatu sistem. Hanya saja memang ada beberapa, ini saya balik lagi ya, saya orangnya relatif kolot gitu. Meskipun apa saya berusaha untuk ikut campur dalam teknologi, tapi saya termasuk kolot gitu dalam hal ini. Gitu. Kita harus tetap berhati-hati gitu. Harus tetap berhati-hati. Kenapa berhati-hati? Nah, metaverse ini erat kaitannya nanti jika teman-teman sudah mencemplungkan diri ke dalam metaverse, teman-teman akan apa sih? Apa teman-teman pembayaran jenis apa yang akan teman-teman lakukan di dalam metaverse? Mau nggak mau kan ada yang namanya cryptocurrency. Nah, ini cryptocurrency dari sudut pandang saya sendiri masih memang di zona abu-abu. Zona abu-abu di sini. Memang itu sudah diizinkan oleh Bapepti, diperdagangkan gitu. Maksudnya diperdagangkan tapi tidak sebagai alat tukar. Ingat ya, saat ini Bapepti himbauannya adalah untuk cryptocurrency itu digunakan sebagai aset digital atau komoditi yang boleh diperdagangkan. Boleh diperdagangkan tapi tidak sebagai alat tukar yang sah. Seperti itu. Alat tukar yang sah tetap kita harus menggunakan cinta rupiah. Kayak gitu. Itu dari Bapepti gitu kan. Mengerucut lagi, kalau saya pribadi, saya harus melihat dari sisi karena saya kebetulan Muslim, saya lihat dari sisi kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip syariah gitu kan ya. Ketika memiliki cryptocurrency, bisakah disebut spekulasi gitu kan? Karena itu kan kita kalau yang saya pelajari sampai saat ini, kita kan dilarang untuk berspekulasi. Bahasa Arabnya itu adalah maisir atau judi seperti itu. Banyak hal-hal, banyak diktat atau banyak literatur atau banyak jurnal yang membahas tentang hal itu. Cuman kalau ditanya apakah kita harus mempelajari big data atau metaverse jika tujuannya untuk memperkaya ilmu dan
menambah pengetahuan dan menjadi bagian dari kemajuan teknologi, saya pikir ya itu penting. Cuman memang harus ada batasannya seperti tadi yang saya bilang. Itu pandangan saya pribadi. Demikian Mas atau Mbak Ganang. Saya takut salah manggil nih. Kak aja, Dek, Kak atau Dek, nggak apa-apa. Kemudian selanjutnya dari, ya gimana? Apa ada Itu juga tanggapan? kayak berkembang karena banyak sekarang juga artis-artis itu mengembangkan eh, Bukan. metaverse dengan koin-koin. Ya. Ada, ya kalau yang saya tahu itu ada Raffi Ahmad, Rans Metaverse, Asics. lalu Six lebih dulu ya kan Pak. Lalu ada Leslar juga. Oh Itu iya. kan Bagaimana tanggapan Lesti gitu ya? Iya, gimana terus? iya. Jadi itu kan kayak ke depannya mungkin kalau misalkan kita beli itu kan diproyeksikan ke depannya bisa dibuat untuk beli game, nonton Betul. konser, begitu kan ya Pak ya. Jadi Betul. ya itu kira-kira gimana itu Pak nanti ke depannya? Apakah emang apa ya kemungkinan terjadinya gitu, terrealisasinya? Baik, yang saya baca izin menjawab Ibu. Izin menjawab ya Bu. Kalau yang saya lihat perkembangan saat ini, hal seperti itu baik gitu. Cuman kita mesti ngelihat apa sih underlying-nya yang membuat nggak boleh atau bolehnya itu dalam prinsip. Balik lagi ke prinsip syariah seperti itu. Boleh atau tidaknya itu kan tergantung kita lihat ada underlying-nya nggak sih? Ada underlying aset atau underlying project-nya nggak sih? Kalau Bitcoin itu kan jelas gitu ya, underlying project atau asetnya banyak di dunia metaverse atau di dunia gaming, betul mengembangkan dunia tersebut gitu. Itu nggak masalah. Cuman yang memang saya belum mempelajari ya, mungkin ya belum mempelajari atau sependek pengetahuan saya, token-token atau koin-koin yang dikeluarkan artis itu memang sangat lemah gitu underlying-nya. Saya belum tahu itu apa basisnya. Koin dia butuh suntikan dana melalui koin itu untuk apa gitu. Kalau hanya untuk membuat vlog kehidupan dia ya saya pribadi nggak mau gitu kan. Saya juga nggak pernah nonton gitu kan. Kayak gitu. Jadi memang Ya, yang pertama iya memang harus betul. jelas underlying project-nya apa seperti itu, Bu. Kalau memang nantinya dibuat untuk pengembangan segala macam yang tentunya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kita gitu ya, saya pikir sah-sah aja gitu. Seperti itu. Jadi pada intinya kembali lagi kepada user itu mau bertindak seperti apa. Yang jelas satu yang harus kita pahami bersama bahwa harus bersama-sama meriset secara lebih mendalam sebelum kita eksekusi. Ketika ditanya apakah saya main kripto, ya saya install aplikasi gitu, terus sekedar pengen nyobain, oh ternyata mekanismenya seperti ini gitu, dan saya lihat candlestick-nya itu berbeda dengan candlestick saham gitu ya. Candlestick di sini hitungannya bahkan per detik gitu, meleng sedikit bisa loss gitu. Wah, udah kayaknya nggak di sini deh, nggak di sini gitu, artinya belum gitu ya, sampai ada pemahaman saya yang lebih nyampe ke arah sana mungkin suatu saat. Seperti itu, Bu. Iya, iya Pak. Cuman orang-orang Indonesia sendiri kan kalau misalkan ada sesuatu yang baru, itu kan cenderung FOMO. ke FOMO. Iya, FOMO, ngikut-ngikutin betul, nggak tahu apa. ikut-ikutan. Saya nggak Iya, cuma ngerti ini apa ikut-ikutan nih, aja. lagi ngehits, Betul. lagi dampak pandemi gitu ya, fear of missing out. Iya, Dampak pandemi banyak yang mungkin kehilangan pekerjaan gitu. Ya, mereka cari jalan pintas, apa sih yang bisa kita buat gitu ya. Salah satunya dengan itu main di kripto gitu. Ya, balik lagi, sebelum memang kita menginvestasikan suatu dana, kita harus memiliki pemahaman yang full, pemahaman yang penuh terkait kita mau invest kemana sih gitu. Ya, jadi jangan asal-asalan gitu. Seperti iya itu. betul Itu sih menurut Pak. saya sih. Apalagi teman-teman sudah mengenyam bangku pendidikan, otomatis Wah, iya. pengetahuannya harus lebih Betul. daripada orang-orang Ibaratnya untuk mantu idaman gitu ya, Bu. Mantu idaman.
Iya, sudah punya bekal untuk menentukan apa ya, alat investasi kan itu bisa Betul, betul. dikategorikan Satu instrumen investasi instrumen. kayak gitu. Iya. Kalau saya pribadi, saya masuk di saham gitu, tapi sifatnya memang swing gitu. Jadi nabung lupa gitu. Jadi artinya nggak ngelihat setiap saat. Karena saya pernah Iya. mencoba menjadi trader gitu, yang menjadi gaya-gaya menjadi trader yang setiap setengah hari saya melihat, itu malah saya jatuhnya stres, Bu. Stres, malah saya nanti nggak bisa kerja, nggak bisa apa, ya udah. Jadi saya putuskan kalau mau saham ya udah pelajari portofolionya, emiten apa nih yang bagus. Oh, yang blue chip ini nih yang diprediksi setiap tahun akan naik berapa persen. Oh ya udah, saya di situ aja kayak gitu. Dan tentunya yang saham-saham dari perusahaan yang memperdagangkan, bukan barang-barang yang dilarang, seperti itu. Iya, betul. Lagi-lagi balik ke situ gitu. Ini ada pertanyaan lagi nih. Ada yang bisnis online, yang bisnis gitu ya, dunia bisnis online belum terjawab ya, nanti akan terjawab. Saya coba jawab aja deh, takut lupa nih. Kita masuk ke, nah ini opportunity atau kesempatan dari data scientist. Jadi bisa bekerja di mana aja sih? Sebenarnya bisa bekerja di mana aja kalau jadi data scientist itu ya. Cuman yang saya kemukakan nih, coba saya kemukakan dari 3 sektor pilihan ini aja ya. Yang pertama sektor keuangan atau perbankan. Saya sendiri berkecimpung di dalamnya gitu ya. Yang pertama itu adalah memformulasikan manajemen risiko kredit untuk memitigasi kredit yang macet kayak gitu ya. Jadi artinya peran tim saya dalam company saya adalah membuat satu formulasi, membuat satu kecerdasan buatan di mana pada saat nasabah datang ke kita nilai, kita assess, kita masukin data-datanya, nanti inputter atau marketingnya atau relationship manajernya itu menginput data-data, itu nanti akan keluar skornya atau ratingnya berapa. Nah, dari berbekal rating itu akan lanjut atau tidak lanjut nih nasabah tersebut, pantas kita biayai atau pantas kita investasi di situ atau enggak kayak gitu. Nah, itulah yang tim kami lakukan di company saya saat ini, company BSI gitu ya. Kemudian selanjutnya melakukan deteksi dini fraud dan mengetahui selera nasabah. Sampai sejauh itu data scientist. Terus di sektor retail and sales distribution, itu ada modeling untuk prediksi untuk meningkatkan sales, memetakan segmentasi konsumen, mengoptimasi distribusi dan memahami pola market dan mengidentifikasi hidden opportunities seperti itu. Jadi pentingnya tadi untuk menjawab pertanyaan yang dari dunia bisnis online, bagaimana peran big data dalam dunia marketing era saat ini. Nah, ini terjawab di yang ini, yang tengah nih. Jadi misal Superindo atau yang paling terkenal itu teman-teman tahu Zara. Merek Zara. Biasanya cewek-cewek pasti tahu nih Zara. Tahu ya Zara ya? Zara itu satu brand fashion. Brand fashion itu kalau teman-teman tahu, dia sangat maju di bidang big data-nya. Jadi dia sampai tahu tren apa yang akan terjadi 3 bulan ke depan berdasarkan behavior dari customer-customernya. Menariknya di situ, data scientist. Dia bisa memprediksi tren seperti apa nanti, sehingga nggak ada cerita produk-produk Zara itu produk yang expired, yang jelek, dan yang nggak laku, itu nggak ada kayak gitu. Hampir setiap produk Zara itu laku keras di pasaran. Tentunya dengan segmentasi dari Zara itu sendiri gitu. Seperti itu. Jadi itulah pentingnya dalam data scientist dalam memahami segmen market. Seperti itu. Bisa sampai sejauh itu. Demikian tadi Mbak. Kalau di marketing itu ada namanya customer persona ya Bapak ya? Customer persona, ya ada Ibu. Gimana tuh Bu?
Jadi tuh kayak kita per individu justru itu sudah dianalisis bagaimana karakteristiknya, masa lalunya bahkan, dan hobinya per individu itu sendiri. Jadi Betul, betul Bu, paham, betul. iya, customer kita ini pengennya yang seperti apa sih? Seperti apa? Betul, betul. Menceritakan dirinya sendiri, seperti itu. Nah, itu Betul. mungkin ya Pak ya, fungsinya juga data Betul, scientist fungsinya ya. salah satunya seperti itu. Nah, ini menarik ya. Ada satu hal menarik di tempat saya gitu. Baru-baru ini kita meriset bahwa tingkat macet atau enggaknya suatu nasabah kredit gitu ya. Itu salah satunya juga tergantung sama secara signifikan secara statistik ya. Ini saya bilang signifikan secara statistik, tapi perlu memang dikaji ulang gitu ya. Ternyata provider teman-teman semua itu berpengaruh terhadap seberapa besar kredit macet itu sendiri. Gitu. Jadi misal saya menggunakan Telkomsel, teman saya yang satu menggunakan Indosat misalnya seperti itu kan. Nah, skor antara saya dan teman saya yang menggunakan Indosat itu akan beda. Itu akan beda seperti itu. Bahkan sampai sejauh itu gitu. Ini sekedar informasi gitu ya, dan memang harus dikaji lagi lebih jauh gitu. Karena kan nggak semerta-merta kita nggak bisa mengeneralisir bahwa orang yang dengan satu vendor provider tertentu gitu, operator tertentu itu nggak bisa dikatakan semuanya punya track record yang jelek seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Tapi bahkan yang saya ingin sampaikan di sini, bahkan data scientist itu bisa sampai sejauh itu kayak gitu. Seperti itu, Itu Ibu. berarti hubungannya B2B gitu ya Pak ya? B2B, business to business? Oh enggak Bu, Iya. enggak, beda. Jadi itu B2C sih Bu. Jadi artinya satu nasabah mengajukan kredit ke kita, itu kan pasti kita nilai, kita assess semuanya dari A to Z gitu, termasuk apa jenis pekerjaannya, terus operator apa ya tadi yang saya sampaikan, operator apa yang digunakan, seperti itu. Bahkan kendaraannya apa, itu dapat menjadi satu parameter dalam kita menilai, memprediksi oh nasabah tersebut itu tingkat kemacetannya di masa depan, tingkat ke membayar atau tidak membayarnya itu sekian gitu, sehingga kita lanjutkan kasih pinjaman atau enggak nih. Nah, seperti itu gitu. Itu untuk nasabah, baik nasabah kredit yang konsumer ataupun kredit usaha juga sama seperti itu. Ada salah satu parameternya seperti itu gitu. Usahanya sendiri bisa untuk langsung B2C, B2B juga banyak gitu kan, ada koperasi, ada linkage gitu macam-macam. Itu sih Bu paling. Jadi ini saya make sure aja gitu Pak, karena saya juga baru tahu dari Bapak. Iya, nggak apa-apa, Berarti itu misalkan kalau dulu kan ada ceritanya orang yang pakai Tri, saya sebut merek aja gitu ya Pak ya. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Ini Tri itu cenderung orang di kalangan bawah, Tri lalu Eksis. Nah, lalu misalkan Telkomsel yang pasca bayar dan prabayar itu juga pasti orang-orangnya lebih yang ini yang yang prabayar gitu misalkan. Apakah yang dimaksud yang seperti itu, Pak? Maksudnya? Arah implikasinya seperti itu Bu, memang. Cuman memang kita perlu kaji lagi nih, apa iya seperti itu gitu kan ya. Saya pribadi dalam batin saya, apa iya kayak gitu. Kan banyak juga nasabah-nasabah dengan operator. Misalnya tadi Ibu sebutkan Tri gitu ya, yang membayar tepat waktu juga banyak, pasti kan seperti itu gitu. Itu sih Bu. Yang saya sampaikan di sini bahwa kajian kami itu baru berpengaruh secara statistik. Artinya kan perlu dikaji lagi nih, apakah memang relevan hal yang seperti itu gitu kan ya. Oke. Seperti itu. Iya. Masih apakah berpengaruh atau tidak, belum bisa digeneralisir gitu ya Pak ya? Betul Bu, betul. Cuman itu memang satu sudut pandang atau satu insight yang cukup menarik juga bahkan di kalangan kita gitu. Betul ya Pak. jadi berpengaruh ya gitu. Jadi apa dong yang tinggi ya, sampai teman-teman nanya apa dong yang tinggi, wah saya coba deh yang skornya paling tinggi gitu. Misalnya kan seperti itu.
Iya, kenapa saya katakan B2B tadi itu saya berpikiran misalkan Mhm. skor kita bisa tinggi itu karena misalkan kita pakai Telkomsel gitu. Oh, karena Betul betul. corporate-nya Telkomsel itu sudah bisa Bagus. dipercaya gitu. Ya, ya, Berarti jaringan bagus gitu kan. ya, Dan dari segi misalnya harga kuota itu relatif lebih mahal dari operator-operator lainnya. Oh, berarti yang pakai ini bukan orang cuek nih, kayak cenderung gitu. Cenderung oh. bagus karakternya kayak gitu. Nah, Kurang itu lebihnya kayak gitu. oke. Ilmu Nah, yang itu yang perlu menarik ini, dikaji Pak. lagi. Iya, Menarik, Bu, betul. sangat menarik. Gitu. Siap-siap. Itu sih. Nah, itu tadi saya harap bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Siti ya, yang terkait peran di dalam marketing ke dunia digital gitu ya. Masih ada pertanyaan lagi nih ternyata. Banyak nih. Peminat data kayaknya banyak nih ya. Izin bertanya lagi, Kak. Saat ini ada kasus viral. Ada pegawai bank di Banjarmasin, Kalimantan. Oh my God. Investasi di binary option binomo. Nah, tentunya hal ini sangat merugikan nasabah tersebut. Kenapa penyalahgunaan data pribadi ini bisa disalahgunakan oleh pegawai bank? Bagaimana dengan keamanan data? Oh, baik. Ini seperti pedang dua mata ya ke kita ya. Satu sisi ini jelas berpengaruh terhadap risiko reputasi si bank tersebut gitu ya. Kan disebutkan bank plat merah gitu ya. Saya pribadi nggak tahu tuh bank plat merah, bank apa gitu. Tapi kelihatannya bukan BSI sih, tenang aja. Iya, iya, Kayak Pak. gitu. Jadi yang bisa saya menerka-nerka ya. Jadi alurnya tuh flow prosesnya seperti ini. Dia mengelola nasabah dana. Dia akun manajernya mungkin akun manajer dari suatu nasabah gitu. Dia menghimpun dana dari nasabah kayak gitu kan ya. Dia coba peruntungan di binary option ini. Nah, misal si nasabah ini kan sudah pasti ada suatu ketentuan tertentu, surat segala macam yang mengamankan bahwa uang nasabah tersebut akan dimasukkan ke dalam bank segera mungkin. Nah, pas transaksi dari satu orang nasabah tersebut ke akun manajer bank tersebut, itu si akun manajer itu mungkin mencari peruntungan gitu. Coba gue masukin nih di binomo nih gitu kan. Indra Ken saja bisa bilang, wah murah banget gitu kan. Ya coba tuh dengan harapan, dengan segala harapan yang timbul, dengan dia mencoba masukkan ke binary option itu akan ada return-nya, akan ada profitnya. Jadi pokoknya dia masukin nanti di tabungan nasabahnya, nah profitnya diambil. Kayak gitu. Harapannya seperti itu. Apa daya, realita itu tak seindah angan-angan kita gitu kan ya. Ternyata dia loss, dia rugi, dan dia nggak bisa membayar gitu, dan yang lebih parah ini suatu tindak pidana gitu kan, bisa kemana-mana gitu, karena terlebih itu adalah bank negara gitu kan ya, modalnya modal dari pemerintah. Itu kalau dalam jumlah nominal tertentu itu bisa KPK bisa turun tangan, istilahnya kan seperti itu gitu. Itu memang namanya fraud ya, Mbak Windy, itu namanya fraud atau kecurangan, fraud yang sifatnya Kecurangan. internal gitu. Yang sifatnya internal, dan memang itu menjadi momok bagi kita semua gitu. Bahkan itu sangat berpengaruh ke reputasi si bank gitu. Bayangkan jika semua nasabah berpikiran bahwa oh bank ini nggak terpercaya nih, gue tarik dana gue yang sekian miliar ini dari bank ini, wah bisa kolaps itu bank tiba-tiba kayak gitu. Makanya memang bisnis bank itu salah satunya memang bisnis kepercayaan kayak gitu. Kalau kenapa bisa terjadi, bisa aja gitu. Karena tadi memang kita kan sedang terdampak pandemi gitu ya, sempat terdampak pandemi sehingga sempat bingung kita mau ngapain lagi yang menguntungkan kayak gitu kan. Salah satunya mungkin ada beberapa oknum, saya bilang oknum karena tidak semuanya seperti itu, oknum yang mengambil jalan pintas. Salah satunya seperti itu. Jika ditanya keamanan data nasabah, kami sendiri punya satu sistem corporate governance terkait data. Data tersebut sifatnya rahasia dan hanya diperuntukkan tidak bisa diakses kecuali dalam lingkungan kantor. Kayak saya nih, saya di rumah nggak bisa nih saya ngakses data kantor kayak gitu. Saya mesti duduk di meja kantor, menyambungkan kabelan saya ke laptop, baru saya bisa
mengakses data tersebut gitu. Data tersebut pun bisa diakses nggak bisa masuk ke hard drive saya, hard drive laptop itu nggak bisa. Jadi mengolahnya ya di server kantor seperti itu. Salah satunya bank memang sudah melakukan yang seperti itu. Upaya-upaya mitigasi risiko untuk pencegahan tentunya ada kayak gitu. Karena saya pikir bank tidak akan ambil risiko mempertaruhkan kepercayaan nasabahnya gitu demi menurunnya bisnis si bank tersebut gitu. Karena akan sangat berpengaruh. Percayalah itu sangat berpengaruh karena itu masuk ke risiko reputasi. Jadi bank nih, saya terangin, bank itu memiliki, untuk bank yang konvensional itu memiliki 9 risiko, salah satunya adalah risiko reputasi tersebut. Kalau untuk bank syariah itu ada 10 risiko gitu. Nah, semuanya baik yang 9 ataupun 10 risiko itu sama-sama memiliki risiko reputasi, dan itu memiliki bobot yang cukup signifikan. Karena kenapa? Tadi ketika satu nasabah nggak percaya sama si bank, itu nasabah-nasabah lain yang memang memiliki uang di sana dalam jumlah besar, itu bisa menarik dananya, dan itu satu chaos gitu untuk bank. Seperti itu. Itu Mbak Windy. Mudah-mudahan menjawab. Jadi itu memang oknum dan ada aja kita kecolongannya. Gitu. Kalau dari bank sendiri memang kita sudah setiap secara rutin melakukan pelatihan mitigasi anti fraud, know your employee gitu. Ini bisa kemana-mana nih, know your employee itu. Misal saya sebagai atasan gitu kan, saya tahu nih gaji bawahan saya range-nya seberapa gitu. Kalau tiba-tiba bawahan saya dengan gaji yang relatif sedang gitulah ya, tahu-tahu dia bawa iPhone 13 misalnya, saya curiga dong. Wah, ini duit dari mana nih? Bonus belum dibagi, THR belum turun. Dia beli pakai duit apa? Nah, itu sebagai atasan patut juga curiga. Nah, itulah know your employee, seperti itu. Itu satu tugas dari supervisor juga. Kalau teman-teman nanti suatu saat jadi supervisor, teman-teman harus tahu employee teman-teman, fruit child ya, anak buah gitu. Seperti itu, Mbak Windy. Masih ada nih pertanyaannya nih. Saya takut nggak keburu, karena kan di jadwalnya itu jam 10.30 ya. Saya lanjutkan aja, nanti mungkin saya minta bantuan operator bagi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sifatnya antusias banget. Itu nggak apa-apa, boleh dikirimkan ke WhatsApp saya maupun email saya. Nanti saya bagikan ke panitia. Sampai sejauh ini, kita coba lanjutkan dulu ya materinya. Seperti itu. Ini data science tab, kalian akan pelajari nanti, misal sudah berkecimpung gitu kan. Yang pertama data acquiring, yaitu mengumpulkan dan mengidentifikasi data-data set. Kita gather datanya, kita kumpulkan datanya, kita query data-datanya apa aja nih, kita pilih-pilih datanya yang kita butuhkan data apa. Gitu. Karena nggak semua data, ketika semua data yang nggak kita butuhkan, bahkan kita nggak butuhkan, kita tarik gitu kan, itu akan menghabiskan storage gitu pastinya. Terus data preparing itu melakukan eksplorasi data dan praproses datanya di cleansing, kayak tadi saya bilang missing datanya itu dihilangkan, data-data yang sifatnya outlier itu juga dihilangkan, terus kita gabungkan satu sama lain, kita bungkus dalam satu dataset yang baru gitu. Terus selanjutnya ketika sudah kita preparing, kita analyzing datanya, kita menggunakan modeling gitu kan, modeling statistik, kita analisis gitu. Modeling ini bisa banyak sifatnya gitu kan ya, modeling. Bisa ada regresi linier, itu satu contoh modeling. Regresi logistik, random forest dan sebagainya gitu kan ya. Kemudian data reporting, jadi data yang sudah kita analisis tadi, kita report untuk kita deliver ke atasan kita, ke direksi gitu, ke BOD. Untuk BOD si pemegang keputusan gitu, untuk dia acting apa nih. Nah, selanjutnya data acting gitu. Dari BOD ini akan turun nanti, akan ke bottom line lagi, apa aja yang harus kita lakukan gitu. Itulah decision database. Jadi keputusan yang berbasis data seperti itu. Kita masuk ke enabler software. Banyak software yang bisa kita gunakan dalam data science gitu ya. Ini hanya sebagian kecil yang saya tampilkan di sini yang memang saya sendiri sudah mencoba semuanya gitu.
Adapun yang di luar ini banyak juga gitu. Ada SQL Server untuk menarik data, untuk query data. Ada RStudio, saya menggunakan ini. Mayoritas kegiatan saya di kantor, saya menggunakan RStudio. Ada SAS, ada Python. Nah, ini nggak asing nih ya. Ini Denmas Excel gitu ya. Ada Tableau, ada RapidMiner, ada Power BI. Dari semua software ini, ada yang berbayar, ada juga yang gratis. Kenapa saya pakai RStudio? Karena tadi, open source, gratis. Gitu kan ya. Seperti itu. Tampilan-tampilannya, kalau teman-teman berminat untuk tampilannya, boleh saya tunjukkan. Ini Excel. Sebentar. Show all windows. Oke. Sudah kelihatan? Saya menampilkan Excel, kelihatan nggak? Sudah, Pak. Kelihatan. Oh, baik, baik. Ya, ini Excel ya. Ini teman-teman pasti nggak asing gitu kan ya. Excel ini paling familiar lah. Paling kalian kalau teman-teman beli laptop atau desktop pasti kalau satu bundling gitu pasti dikasih Office-nya. Kayak gitu. Nah, ini adalah Tableau. Nah, Tableau di sini membutuhkan banyak resource ya. Artinya memang laptop yang dipakai untuk menjalankan ini baiknya bukan laptop yang kentang gitu, bukan yang kena tanggung gitu kan ya, harus laptop yang high end seperti itu atau desktop yang high end karena prosesnya ini Tableau ya. Tableau seperti ini, nanti teman-teman penggunanya tinggal drag and drop. Ini Tableau ini berguna untuk memvisualisasikan data teman-teman sendiri gitu. Seperti Excel namun lebih advance. Kalau Excel itu terbatas di 1 juta. Kalau nggak salah saya 1 juta nih. Nah, ini sekian data. Nah, Tableau itu unlimited, tergantung dari kekuatan masing-masing device yang teman-teman pakai. Gitu. Ini Tableau. Kemudian ini ada RapidMiner. RapidMiner ini bisa langsung terkoneksi, langsung kita mau modeling apa, jenis modeling seperti apa, apakah prediktif, segmentasi, asosiasi, korelasi, ada scoring juga untuk apply model simulator. Ini bisa langsung gitu ya. Terus kemudian Power BI. Power BI ini mirip seperti Tableau, hanya saja Power BI ini dikeluarkan langsung dari Microsoft-nya gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang beli laptop, bundling dengan Power BI ini juga ada. Kebetulan saya yang bundling gitu ya. Penggunanya juga pun sama kayak Tableau, jadi tinggal drag and drop aja. Bisa seperti ini. Dari sini teman-teman bisa situ region, ini salah satu contoh ya, bukan data asli. Nah, seperti ini. Ini untuk memvisualisasikan data. Salah satu contoh kecil. Seperti itu. Terus kita juga punya R. Nah, ini R yang saya pakai. Kenapa saya pakai R? Karena memang tujuannya gitu ya. Tujuan saya itu memang untuk membuat rating, membuat modeling rating satu statistika tertentu kita modeling dulu untuk mendapatkan hasilnya seperti itu. Itu untuk software enablernya. Oke. Kemudian ini adalah penggunaan ya untuk masing-masing jenis pekerjaan gitu atau job atau profesi gitu ya. Data analisisnya, terus yang kedua Python dan R gitu. Engineering menggunakan lebih data dari SQL untuk kemudian dianalisis menggunakan R atau Python gitu. SAS di sini juga bagus, saya bilang bagus SAS. SAS itu lebih advance dari R. Hanya saja memang kenapa dia penggunanya sedikit? Karena dia berbayar dan itu sangat satu manual itu bisa satu Camry kayaknya, atau mobil yang sih costly.
C++ gitu. Kalau machine learning engineer dia lebih ke Python sih. Jadi semuanya Python sih. Boleh lanjut. Oh, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Saya coba lanjut dengan sesi ini ya, tanya jawab. Saya coba selesaikan pertanyaan-pertanyaan. Tadi terakhir dari mana ya? Binomo udah nih. Oh ya, terakhir saya jawab binomo nih. Gimana teman-teman, ada yang main binomo nggak? Kan jutaan orang bahkan tidak menyadarinya gitu kan. Kalau di kelanya gitu. Coba saya tanya pertanyaan di Vania. Izin bertanya Kak, saya di Vania Pendidikan Bisnis. Apabila ingin moving pad ke data yang tidak ada background IPA, mumpuni tidak ya Kak? Dan jika fresh graduate, tapi jurusan tidak sesuai dengan statistik IT matematika, namun berantakan atau mengenai data nanti. Oh baik, saya pribadi, Kak Divania, saya pribadi secara background itu tidak ada background data. Saya bukan orang matematik. Saya tadi lulusan manajemen gitu kan ya. Cuman saya memang ngerti bisnis gitu. Saya paham bisnis etik, pengantar bisnis dan lain sebagainya gitu. Cuman saya bisa bekerja di bidang data science. Kenapa? Benar. Karena yang pertama saya beruntung. Alhamdulillah saya beruntung gitu. Saya tidak henti-hentinya mengucap alhamdulillah, bersyukur gitu ya. Saya beruntung yang pertama itu. Kan memang bukan campur tangan saya pribadi dan usaha saya pribadi. Di belakang saya juga banyak doa-doa yang dorong saya gitu. Doa istri, doa orang tua, seperti itu. Itu yang pertama. Yang patut teman-teman camkan dari dalam diri teman-teman sendiri, bahwa kesuksesan yang teman-teman alami saat ini, keberuntungan yang teman-teman alami saat ini, percayalah, itu ada doa minimal ibunya teman-teman. Betul sekali. Jadi jangan sok-sokan, oh gue bisa ini karena gue pinter men gitu. Gue bisa ini karena memang gue capable di bidangnya. Enggak selalu kayak gitu. Saya sendiri nggak ada background matematik gitu kan ya. Cuman ya alhamdulillah aja gitu, lagi-lagi balik lagi alhamdulillah. Gitu. Balik ke pertanyaannya, kembali ke laptop ya. Ya, saya mengambil beberapa sertifikasi yang memang bergerak di bidang data. Sebut saja waktu itu DekiLab. DekiLab, Data Science juga saya sempat ambil, dan waktu itu IPB Training, itu memang salah satu underbow-nya kampus IPB, itu mempunyai rutin mengadakan training gitu kan, rutin mengadakan training terkait data, macam-macam sih. Saya ambil yang data. Nah, dari sertifikasi itulah, berbekal sertifikasi itulah saya bisa gitu berkecimpung di dunia data seperti itu. Saya memang bukan lulusan statistik, IT, matematika gitu. IT mungkin ya ilmu tanah, saya dikit-dikit tahu gitu. Nah, cuman kalau matematika itu enggak deh. Awalnya saya memang tidak ada background gitu. Hanya saja itu, saya rajin bertanya dan mengambil beberapa sertifikasi gitu. Pokoknya apapun pelatihan yang bisa teman-teman ambil, apalagi yang gratis gitu ya, dan yang ada sertifikatnya pastinya. Jadi user teman-teman juga tahu nih, oh apa buktinya lu mengikuti pelatihan ini gitu. Oh saya punya Pak sertifikatnya, jangan main-main Pak. Gitu. Nah, teman-teman akan diuji. Itu salah satu tips and trick juga ya di dunia kerja ya gitu ya. Jadi memang dunia ini keras gitu ya. Jadi mesti kadang-kadang kita memang harus cari opportunity lain gitu bahasanya kayak gitu ya. Saya nggak mengajari yang jelek-jelek, yang aneh-aneh, tapi memang kita harus pandai membaca situasi gitu, baca tren yang sedang aktual apa, ya udah kita coba Bismillah gitu kan ya. Waktu itu saya ambil beberapa sertifikasi, alhamdulillahnya dibiayai sama tempat kerja gitu kan ya. Ya udah, lagi-lagi saya beruntung gitu, ya udah, nggak masalah seperti itu. Yang dibutuhkan di dunia kerja itu memang yang pertama langsung skill sih ya Mbak. Jadi jika teman-teman ingin berkecimpung di data, selain teman-teman ada sertifikasinya, nanti juga teman-teman akan pasti dites dong. Pasti dites, nggak mungkin langsung masuk. Oh ya, kamu beruntung masuk di sini, gaji sebulan 15 juta, nggak mungkin. Pasti ada tesnya. Gitu. Buktikan bahwa teman-teman capable di bidang data ini. Gitu. Peluang banyak. Seperti itu, Kak Divania.
Terus lanjut ke Foni Lestari. Saya Foni dari Pendidikan Administrasi Perkantoran. Izin bertanya, Kak. Tadi Kakak kasih tahu kalau misalnya Big Data dan Data Science itu kan penting banget untuk dipelajari. Menurut saya, ya. Karena yang pertama, saya memang kerja di bidang itu. Gitu. Kalau teman-teman nggak kerja di bidang itu, ya terserah mau dipelajari atau enggak. Gitu. Cuman memang penting nggak penting, memang penting. Cuma karena basic khusus saya ini bukan bidang itu, cara awal untuk mempelajari Data Science itu gimana, walaupun bukan bidang kita tapi mampu bersaing. Tadi sudah menjawab pertanyaan sebelumnya kelihatannya ya. Kalau saya pribadi banyak mengambil pelatihan-pelatihan. Banyak kok di internet kayak Dekilab, Data Science. Itu banyak. Terus teman-teman coba ya catat IPB Training, ipbtraining.com. Itu berguna juga. Mungkin ke depannya ya masukan juga nih buat UNJ nih. Punya underbow yang bergerak di bidang pelatihan-pelatihan yang bisa diikuti eksternal kayak gitu. Wah, itu cakep banget. Atau sudah ada mungkin ya, saya nggak tahu juga nih. Kayak gitu. Itu Kak Foni. Terus Kak Fadila Alia. Apa saja perbedaan yang signifikan antara Big Data dengan database konvensional? Baik. Tadi sudah saya terangkan secara jelas mungkin di Big Four ya, Big Four tadi. Big Four. Ya, ini Big Four. Perbedaannya ya antara database konvensional biasa dengan big data ya ini, 4 ini yang membedakan gitu kan ya. Dari segi volume, jelas big data itu jauh beribu-ribu kali ukurannya lebih besar daripada data konvensional gitu kan. Bahkan jika tidak kita query, tidak kita pilah-pilah mana data yang mau kita gunakan, itu bisa bikin device kita, laptop atau desktop atau tablet itu bisa rusak saking besarnya volume gitu. Variasinya, yang kedua variasi. Pasti big data itu menggabungkan data-data kecil lainnya, data-data konvensional. Biasanya kecil-kecil tuh digabungin menjadi big data kayak gitu. Jadi aja big data itu lebih bervariasi gitu. Misal data dari bank digabungkan dengan data dari retail tadi, Superindo atau Zara gitu, itu bisa aja tuh. Mereka kolaborasi gitu kan. Itu menjadi satu big data yang sangat kaya gitu, yang sangat berguna seperti itu. Velocity itu kemampuan menganalisis sendiri. Big data itu mampu menganalisis sendiri, mampu mengelompokkan ini masuknya kemana ya, ini masuknya ke data yang mana ya. Itulah pinternya artificial intelligence dari big data. Yang terakhir ya veracity, teknologi yang big data ini memungkinkan untuk bekerja dari sumber data yang valid dengan beberapa analisis tertentu. Jadi dia bisa menganalisis sendiri tuh datanya, bisa dibahasanya kalau bisa dimutate, bisa ditransform gitu kan, bisa dimasukin. Nah, itulah kecanggihan dari big data. Seperti itu. Hope that's answer Kak Fadila Alia ya. Kemudian ada lagi nih dari Kak Tasya Maharani. Dari Prodi Akuntansi, izin bertanya apakah ada tools atau aplikasi khusus yang digunakan untuk perusahaan untuk menyimpan big datanya? Oh, kalau berbicara masalah menyimpan, pasti kita punya satu server besar untuk menyimpan big data tersebut. Satu server besar yang hampir bisa dipastikan itu terpisah dari lokasi kantor pusatnya. Kayak gitu. Kenapa sih terpisah? Tahu nggak kenapa dipisahin dari kantor pusat? Ayo, ada yang tahu nggak kira-kira buat apa? Kenapa dipisahin dari kantor pusat? Ada yang tahu? In case jika terjadi sesuatu dengan kantor pusat, nauzubillahimin dzalik, entah itu gempa bumi kayak kemarin, entah itu kebakaran, gitu, server datanya masih tetap selamat. Sehingga kita kalau membangun ulang, tidak membangun lagi dari nol. Tapi kita masih punya sumber data yang nantinya bisa kita gunakan. Seperti itu. Itu penyimpanan ya, penyimpanan. Tapi seperti yang tadi saya katakan di awal, bahwa dewasa ini banyak instrumen-instrumen penyimpanan gitu ya, yang memang skalanya tidak terlalu besar, menengah lah ya. Seperti Google Drive, itu kan sudah penyimpanan itu ya. Office Drive, Meta Drive, dan lain-lain seperti itu. Tapi kalau ditanya jika company sekelas bank gitu ya menyimpan di mana, pasti ada servernya. Server yang pastinya terpisah dari lokasi kantor pusat.
Seperti itu. Ini kayak gitu. Kak, menurut Kakak, kalau buat pemula pakai software apa, Kak? Nah, saya pertama kali mengenal software untuk olah data. Pertama, ya kalau nggak Excel ya SPSS gitu kan. Nah, itu biasanya langganan tuh kalau mahasiswa-mahasiswa kan pakai SPSS yang trekan tuh. Kayak gitu. Itu buat pemula bagus juga. Beberapa metode-metode sederhana itu ada di SPSS kayak regresi linier, regresi itu sudah itu tidak sebesar teman-teman yang lain seperti R, seperti Tableau, kayak gitu. Jadi ujung-ujungnya balik ke ukuran datanya, kayak gitu. Makin besar ukuran data, makin dibutuhkan software yang advance di dalam itu. Cuman kalau ditanya buat pemula, kalau buat belajar dikit-dikit SPSS oke. Kalau R juga oke sih, R Studio juga oke. Itu memang lebih sederhana bahasanya dibanding Python gitu kan ya. Kenapa saya suka R? Karena memang bahasanya lebih sederhana gitu dibanding Python, dan bukunya banyak dijual di mana-mana. Kalian ke Gramet juga udah ketemu bukunya. Kayak gitu. Udah, pertanyaan sih itu ya. Ada lagi nggak pertanyaan yang lain? Saya seneng sih kalau antusias seperti ini. Diskusinya aktif gitu. Makanya saya akan lebih senang lagi kalau misal offline gitu. Wah, itu lebih enak lagi sih. Lebih semangat ya, Pak ya? Lebih semangat, lebih semangat. Itu berlama-lama nggak capek tuh. Tahu-tahu udah buka aja gitu kan ya. Ya. Nah, ini conclusion. Conclusion yang saya ingin sampaikan di pagi hari ini adalah data science itu more hot and sexier. Data science menjadi salah satu opportunity yang menjadi primadona pada kemajuan industri 4.0, di mana hampir seluruh sektor membutuhkan keputusan berbasis data insight. Jadi teman-teman jangan khawatir, jangan takut untuk berkecimpung di dunia data. Kemudian yang kedua, applicable in real life. Selain dibutuhkan oleh sebagian besar sektor usaha, data insight based decision dapat diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Terus nomor 3-nya many enabler system. Nah, dewasa ini banyak sistem maupun program atau aplikasi pengolah big data. Ini kurang data nih. Big data yang berbayar maupun yang open source atau gratis yang dapat menunjang aktivitas data science. Seperti itu, kawan-kawan. Jika waktunya masih ada dan diperkenankan, saya pribadi tidak masalah kalau masih ada pertanyaan. Seperti itu. Iya, baik Pak. Jadi memang karena juga saya menjadi beberapa moderator di beberapa narasumber, di sini yang saya nilai itu sangat aktif gitu Pak. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang memancing gitu. Dan ya saya dan emang seperti yang Bapak katakan, kalau data scientist itu adalah pekerjaan atau yang ability yang diinginkan oleh banyak perusahaan dan sangat seksi gitu kan ya Pak ya. Emang benar itu. Dan kebetulan juga di Prodi FE Pak ada yang terbaru, Prodi Bisnis Digital. Ya, benar. Yeah. Nah, itu kayak FE itu memberikan apa ya, peluang kepada teman-teman dan juga menangkap kebutuhan pasar akan perkembangan teknologi, khususnya di bidang saintis data, gitu-gitu ya Pak ya. Marketing, ya hubungannya gitu kan. Nah, dan saya juga sendiri mengajar beberapa mata kuliah yang ada kaitannya dengan data science gitu Pak. Pengolahan data, bisnis digital gitu. Nah, ya, saya berkenan banget nih Pak, kalau misalkan suatu saat nanti mungkin Bapak di tengah kesibukan yang sangat padat, bisa diundang lagi Pak. Ya. Oh, nggak masalah Bu, saya akan senang sekali. Kehormatan buat saya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah Pak. Karena kebetulan teman-teman itu, saya lihat ini kan padahal semester 6 dan dari prodi yang apa ya,
prodi yang sebenarnya tidak benar-benar linear gitu. Cuman pada banyak yang tertarik. Nah, apalagi di teman-teman bisnis digital sendiri gitu, pasti sangat butuh banget ilmu sharing dari Bapak gitu. Nah, misalkan suatu saat nanti kalau misalkan saya hubungin Bapak untuk berkenan memberikan sharing ilmu kepada teman-teman gitu ya Pak ya. Boleh Bu. Saya senang Iya. sekali. Iya. Nah, saya senang sekali tuh. Iya, terima kasih banyak Bapak. Nah, dan kebetulan kalau saya sendiri sebentar lagi ada melanjutkan acara Pak, seminar internasional. Baik. Silakan Bu. Ya, kalau teman-teman sendiri nih kalau misalkan dilanjutkan mungkin bisa ya tetap gitu. Cuman iya. Cuman mungkin nanti kalau misalkan ini kita bisa buka sesi sharing dengan Pak Aryo ini lebih luas lagi jangkauannya gitu. Enggak cuman ini kan cuma terbatas gitu. Mungkin bisa nanti lebih luas lagi gitu. Iya. Nah, dan apakah Bapak akan memberikan closing statement atau bagaimana Pak? Boleh Bu. Closing statement boleh Bu. Iya, boleh. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Meta. Seperti yang sudah saya katakan di tadi bahwa memang data science itu pekerjaan yang saat ini more hot and sexy gitu ya. Artinya jangan takut berkecimpung di dunia data gitu. Bahkan ada satu penelitian nih, ini fun fact ya, fun fact dari penelitian dari kalau nggak salah itu World Economic Forum bahwa data science itu adalah pekerjaan yang paling work-life balance. Artinya apa? Terutama di era pandemi ini ya, bisa memungkinkan seorang bekerja di rumah tuh ya. Dia bisa lebih santai gitu. Jadi antara work dan life kehidupan pribadi itu lebih balance gitu. Seperti saya pribadi ini kemarin selama 1,5 menjalani WFH, 1,5 tahun menjalani WFH gitu kan ya. Ya selain kerjaan kantor, saya bisa mengerjakan apapun di rumah gitu. Saya bisa bersosialisasi dengan bapak-bapak komplek gitu kan ya. Saya jadi makin bapak-bapak di sini kan ya. Jadi bisa mengerjakan hal-hal yang lain yang bisa nggak sempat saya kerjakan di rumah, misalnya mengasuh anak kayak gitu kan. Itu worth it sih untuk teman-teman coba seperti itu. Jadi jangan takut untuk mencoba, pelajari apapun yang teman-teman ingin masuki, di riset terlebih dahulu sampai dengan mendalam, sampai teman-teman benar-benar yakin bahwa itu adalah memang jalan teman-teman. Jangan lupa minta doa sama orang tua. Seperti itu. Terima kasih. Dikembalikan kepada moderator ataupun MC. Silakan. Oke. Terima kasih Bapak atas sharing kesempatan yang sudah sangat luar biasa. Dan semoga bisa ketemu di lain kesempatan. Nah, amin. Ya, semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran di sini yang sangat luar biasa bahwa soft skill dan banyak-banyak riset apa saja yang dibutuhkan di era sekarang, dan ikuti pelatihan, bedakan teman-teman dari yang lain gitu dengan cara ikuti pelatihan, mendapatkan sertifikat. Nah, dan itu bisa diaplikasikan nanti di dunia kerja gitu. Oke, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Aryo Wicaksono dan juga teman-teman yang antusiasnya sangat luar biasa.